sarang menghasilkan hiji usaha kreasi. Dalam pemuda pelopor ada 5 jenis. 1, teknologi tepat guna, nanti akan saya uraikan apa. Lalu ada pendidikan, lalu ada kebaharian dan kelautan, seni budaya dan sebagainya. Nah, jadi sosok seorang pemuda pelopor itu orang yang bisa hidup di lingkungan masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Jadi ketika hidup itu orang akan peduli, daerah ini bisa masuk air ke lingkungan karena jasa si Bapak Yoga misalkan. Bapak Yoga menciptakan kincir untuk menaikkan air sungai ke sawah-sawah. Atau ada anak-anak STM misalkan menciptakan penangkap sinyal UHF atau PHF. Di sini ada tempat budaya nggak? Kayak kejadian kesenian tradisional ada nggak sih? Ada nggak deh? Kesenian tradisional ada nggak sih? Kayak rudat, kayak jaipong, kayak silat ada nggak? Halo, halo, ada nggak tempat kerajinan? Sini ada ya? Hah? Tempat kerajinan ada nggak? Banyak tempat kerajinan. Saya ada di ujung sana, saya ada. Masa saya orang jauh tahu? Nah, berarti kan ada yang belum respon ya. Oke. Lalu orang tersebut bisa memberikan sebuah gambaran motivasi yang utuh terhadap masyarakat. Pemuda pelopor itu bukanlah orang yang menyatakan aku adalah pemuda pelopor, bukan. Pemuda pelopor benar-benar sebuah apresiasi yang utuh dari masyarakat. Pemuda pelopor tidak mendaftarkan diri, akan tetapi pemuda pelopor benar-benar diangkat ataupun diajukan oleh tingkat desa, kecamatan, sampai provinsi. Nanti kita akan cerita, kita akan bedah apa itu pemuda pelopor. Cuma sebelumnya saya akan ada dulu game biar gak jenuh ya. Nanti ada game bagaimana kita akan mengukur siapa saya. Kakak-kakak saja, senior-senior saya juga boleh ikut nanti Kang ya, buat meriahkan sini. Ini ada game. Di sini saya akan memotret, membaca siapa saya dan untuk apa. Dalam arti ini adalah sebuah rangkaian nomor yang dari ujung sana ada angka 10.000 nilainya, angka kedua 15.000 sampai paling ujung 100.000. Seandainya kita bayangkan ini adalah sebuah tonggak, adik-adik pernah suka nggak lihat permainan gelang? Lempar gerak. Pernah tahu? Pernah? Nah, bayangkan angka-angka ini adalah tonggak-tonggak yang di bawahnya terdapat uang paling rendah 10.000, paling jauh adalah 100.000. Nanti kita akan coba gali, kita gugah siapa saya dan untuk kemana serta buat apa aplikasi masyarakat. Gelang bisa masuk sini. Mau yang mana sih? Gak masuk. Ambil lagi. Oke, ambil lagi. Sekali lagi. Terserah mau kemana? Oke, nah. Rata-rata 5 Bu. Namanya siapa? Siti Nur. Yang ada berbaju merah. Side. Gimana Side? Cepet deh. Siti. Nah, oke. Anggap ini tonggak ya. Sok. Ada terserah mau yang mana. Tapi yakin mesti masuk ya. Apakah mau yang jauh? Yakin apakah yang dekat? Tapi mudah kan? Silakan mau yang mana? Oke, nah. Pegang. Terus. Oke, masuk. Oke. 5. Siapa namanya? Siapa? Desi. Cowoknya. Oke. Ayo. Nah, pikirkan apakah kita mau yang jauh atau yang dekat, yang bulan di mana. Oke.
bebas kemana aja, nggak usah 5, nggak usah 10, 15, nggak usah terserah. Berapa? Siapa namanya? Ya? Yayat. Yayat. Ayo. Yayat. Terserah, kita mau yang mana ya terserah. Mau yang mana ya terserah. Mau yang dekat, biar mudah. Ini kan pijat itu di standby kayaknya jumlahnya mana Ini dari perwakilan tiap daerah dari Jawa Barat. Permintaannya berapa? Gitu. Nah, nanti siang. Berapa order paling besar yang pernah dialami? Berapa puluh juta, ratus juta? Puluhan juta. Masih kecil Pak. Nanti ada bayarnya. Ntar malam lebih Pak. Kan gini, kalau dikembangkan dalam lebih banyak lagi, urusan itu kan permodalan. Tapi kan barangnya sudah ada kan, tinggal permodalannya. Nah, permodalan tersebut akan ikut ke ini kan, order banyak, ya tinggal permodalan. Kalau order yang sudah ada, sih masa sudah ada, tinggal untuk perbankan. Tapi kami pun secara kita dibantu oleh pihak swasta. Saya bermitra dengan Indosat Pak. Jadi kami pelatihan ke Karang Taruna, masyarakat pelatihan internet gratis. Termasuk kami Karang Taruna sudah bisa menjembatani 1.000 orang pengobatan dari Indosat. Ya, betul, itu bagus. Maksudnya ini kan perlu juga ada pengembangan lebih lanjut menjadi sebuah industri gitu kan, bisa lebih maju ke depan, kan tenaga kerja juga nanti. Maksudnya gitu. Urusannya tinggal kalau pemasaran sudah sangat jelas, ya tinggal dicari modal kan. Pemasaran dulu, kalau pemasarannya sekarang kalkulasi berapa pemasaran potensial, captive market. Saya perusahaan itu kalau tidak punya captive market bahaya gitu kan. Kalau punya captive market kan dia pembeli rutin terus begitu. Ketika ada permintaan melonjak, nah baru ya ada modal baru, modal baru. Tapi jangan bikin produk banyak kalau captive market itu belum jelas. Pasar dulu Pak. Iya makanya itu. Nanti lah.
Sepanjang dari cahaya sih, faktor cahaya. Jadi dia kan cahaya. Jangan Pak. Rekam ya. Ini ada beberapa penyuluhan dengan produk global. Terima kasih kepada para pemuda dari khususnya desa sekarang ini yang telah bisa datang di tempat ini. Mohon maaf sebelumnya penyajian dari tanggal 5 April tahun 1976 pendidikan Ismadio alamat Cengceng RT 05 RW 02 Desa Jaya organisasi yang telah diikuti Ketua Nasional Akademi Muslimat Agro Terpadu Kalian Taruna yang kedua pada SMA Singapura 1 tahun 94 tiga Ketua Taruna Desa Jaya Kedua Kecamatan Wisari. Untuk penghargaan yang kami terima dan kegiatan yang pernah diikuti menerima penghargaan dari kantor Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai pemuda pelopor nasional di bidang tahun 2009. Yang kedua, menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai pemuda pelopor Jawa Barat tahun 2009. Tiga, menerima penghargaan dari Bupati sebagai pemuda pelopor tanggal 21 Agustus 2009. Malaya belum mengikuti Kongres KGM Nasional di Padang 2007. 11, pelatihan teknik substansi bidang strategis dan aplikasi bisnis bagi pengelola UKM. 12, pelatihan teknik finance UKM ekspor. 13, pelatihan dan sosialisasi sertifikasi halal. 14, pelatihan dan sosialisasi merek paten haki. Yang 15, pengusaha dan kontak bisnis IKM pangan. 16, sosialisasi pemberlakuan standar mutu SNI dan pembangunan komunitas agro dalam dan luar negeri. 17, pelatihan manajemen taruna dan tingkat AMT. 18, pelatihan kompetensi pelaku usaha kecil menengah agro. Undangan dan pameran yang pernah diikuti Minhas mahasiswa internasional awal Seoul Cash tahun 2007 Kuala Lumpur. 2, internasional halal manajemen ekspor 2007 Brunei Darussalam. 3, pameran internasional ekspor Health and Natural Cosmetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, puji dan syukur telah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia kita bisa bertemu terus berbagi kepada kita. Selawat serta salam dan hadirin bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa hadir di tempat yang berbeda ini setelah tadi malam saya juga sangat memberikan materi yang sama di desa Kalicin. Alhamdulillah cukup baik responnya sangat sekali. Saya sampai ke rumah jam 1 malam. Saya istirahat berapa jam dan 2 pagi saya berada di sini. Alhamdulillah Allah memberikan keberkahan kepada saya bisa sehat
membuka kesempatan kita, marilah kita lihat tayangan ini. Ini adalah sebuah tayangan yang menggambarkan bagaimana kita harus menghadapi satu masalah, satu sisi dalam hidup dari berbagai usia. Mohon dilihat. Ini adalah jendela. Pada suatu hari di sebuah rumah ada sebuah jendela yang terbuka keluar. Jadi dalam pola pikir kawan-kawan, coba seolah-olah Anda melihat jendela keluar. Setiap pagi di dalam rumah itu ada sepasang suami istri yang setiap pagi melihat keluar jendela itu. Ketika pagi datang, si istri bilang begini, coba tengok tetangga sebelah. Itu dari jendela tadi. Pakaiannya, cara mencucinya kurang bagus. Perlu ada orang yang memberitahu bagaimana cara mencuci yang baik dengan baik. Setiap pagi ngomong gitu. Satu bulan kemudian, si istri terima pulang, bersihkan jendela itu. Paham nggak sih? Datang ke suaminya, aku lebih awal membersihkan jendela itu. Ternyata selama ini kita hidup hanya dalam sifat atau posisi menilai sesuatu dari satu sisi. Padahal kita tidak memahami ada sisi-sisi dalam hidup dalam jiwa kita yang belum terkoreksi. Saudara biasa kata politiknya, padahal mereka belum tentu. Paham ya? Nah, itu adalah sebuah dampak bagaimana kita menciptakan sinergi keseimbangan antara kekelompok sosial, agama, dan sebagainya. Nama alamatnya tanda tangan. Sampai sini kamu, Bapak, sampai sini. Bahwa kita harus senantiasa menerangkan dalam hidup kita memandang masalah dari berbagai sudut, apalagi kita masalah yang kompleks. Lalu ada satu lagi instrumen yang ingin saya lihatkan, bisa berperan tapi ini bisa kita. Silakan kawan-kawan yang mau datang. Nanti akan saya tampilkan sebuah film, sebuah dokumentasi yang akan memberikan satu pencerahan bagi kita. Ulang. Ini tayangan ini akan menggambarkan bagaimana seorang manusia, seorang anak, seorang remaja ketika lahir dia normal, tapi karena suatu penyakit dia tidak bisa melihat, dia juga tidak bisa mendengar. Dia fokus, tolong baik lagi lah, ini agak mengganggu. Kawan-kawan bisa dimulai. Mohon ketika menyimak paparan ini, saya disimak bukunya dulu. Ntar kita lihat sekalian. Coba kita renungkan, coba kita lihat bagaimana kalau kita seperti ini. Apakah Anda merasakan sebuah kesunyian yang sangat besar? Karena Anda tidak bisa mendengar, karena Anda tidak bisa mendengar. Apakah Anda merasakan sebuah kegelapan yang sangat gelap? Karena Anda tidak bisa melihat, Anda tidak bisa melihat. Haruskah merasakan kesunyian dan kegelapan itu sekaligus? Sekaligus ini Anda bisa melihat, dia Anda bisa melihat. Coba ya, apa yang Anda lakukan? Apakah menghadapi hidup dengan dosa, bunuh diri, ataukah terus berjuang agar dapat hidup berguna bagi orang lain? Coba lihat. Dulunya bayi ini sehat, akan tapi sudah
secara terakhir